sebelum kita melanjutkan ke materinya, alangkah baik jika kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Jalur Renuka Pandey dengan NIM 092. Saya Vincentia Kewalolong dengan NIM 117. Saya Nadia Duniati dengan NIM 113. Saya Eka Satria Fadinopel dengan NIM 208. Oke teman-teman, yang pertama kita akan melihat tentang biografi tokoh. Dalam hal ini Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA, adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia sejak 28 April 2021. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Pendidikan. Nadiem Makarim memulai sekolah SD hingga SMP di Jakarta, kemudian melanjutkan SMA di United World College of Southeast di Singapura. Kemudian melanjutkan sekolah bisnis di University Harvard, Amerika Serikat pada tahun 2009 sampai 2011. Pasangan Nadiem Makarim bernama Franka Franklin, orang tuanya bernama Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadriet, saudara kandungnya bernama Raya Makarim. Sedangkan organisasi yang didirikan Gojek, jabatan saat ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sejak tahun 2021. Selanjutnya, pengertian pendidikan yang memerdekakan menurut Nadiem Makarim. Program Merdeka Belajar menurut Menteri Kebudayaan, Ristek dan Teknologi akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan Selanjutnya, pengertian pendidikan yang memerdekakan menurut Nadiem Makarim. Program Merdeka Belajar menurut Nadiem Makarim akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar juga menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia, suasana yang happy bagi peserta didik maupun para guru. Oke, untuk slide selanjutnya, Nadiem Makarim menegaskan bahwa pendidikan yang memerdekakan artinya pendidikan yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokrasi yang berbelit. Merdeka bagi guru artinya merdeka dari pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari berbagai tekanan, intimidasi, kriminalisasi, dan politisasi pendidikan. Dengan memiliki kebebasan tersebut, guru diharapkan lebih fokus untuk memaksimalkan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional, namun tetap dalam rambu kaidah kurikulum. Merdeka bagi siswa artinya bebas berekspresi selama menempuh proses pembelajaran di sekolah, namun tetap mengikuti kaidah aturan sekolah. Siswa bisa lebih mandiri, bisa lebih banyak belajar untuk mendapatkan suatu kepandaian. Dan hasil dari proses pembelajaran tersebut, siswa diharapkan berubah secara pengetahuan, pemahaman, sikap atau karakter, tingkah laku, keterampilan, serta daya kreasi. Pengertian Merdeka Belajar menurut Nadiem Makarim. Nadiem menjelaskan, Merdeka Belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik
dalam berkarya bagi bangsa. Makna Merdeka Belajar menurut Mendikbud Nadiem Makarim adalah sekolah, murid, dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi serta belajar dengan mandiri dan kreatif. Kebebasan berinovasi. Inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaharuan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, bisnis, desain, dan lain sebagainya. Jadi, kebebasan berinovasi adalah setiap individu, baik guru maupun siswa, memiliki hak untuk menghasilkan suatu hal baru baik ide, produk, dan desain. Salah satu contoh inovasi adalah mengubah standar hidup ke arah yang lebih baik dan menjadi lebih baik. Belajar dengan mandiri dan kreatif. Belajar mandiri berarti belajar secara berinisiatif dengan ataupun tanpa bantuan orang lain dalam kegiatan belajar. Pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang menekankan kepada bagaimana guru atau tutor memfasilitasi kegiatan belajar, sehingga suasana belajar menjadi kondusif dan nyaman. Pembelajaran kreatif juga menuntut pendidik mengemas bahan pembelajaran, sehingga warga belajar juga dapat terangsang untuk melaksanakan kegiatan kreatif dan menyenangkan. Nadiem menjelaskan, Merdeka Belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Mendalami minat dan bakat. Minat adalah ketertarikan seseorang pada sesuatu. Minat ini mengarahkan seseorang untuk tetap fokus dan menggeluti suatu bidang tanpa rasa keterpaksaan. Orang tersebut akan melakukan hal yang diminatinya dengan rasa senang dan puas. Minat juga merupakan pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu pada suatu kegiatan yang disukainya. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Contohnya seperti bakat menari, bakat menulis, dan bakat menyanyi. Nadiem menilai, selama ini banyak peserta didik kesulitan mempelajari dan mendalami minat atau bidang pelajaran yang disukai. Oleh karena itu, Nadiem menyampaikan kebijakan Merdeka Belajar dirancang berdasarkan keinginan untuk memprioritaskan kebutuhan anak sebagai pelajar. Berikutnya, konsep tentang kurikulum merdeka menurut Nadiem Makarim. Nadiem mengatakan inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar. Konsep ini dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, di jenjang SMA, tidak ada lagi jurusan atau peminatan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Siswa bebas menentukan pilihan mata pelajaran yang diminatinya di 2 tahun terakhir saat SMA. Tetapi, mereka tetap belajar mata kuliah umum. Tujuannya untuk mengasah minat dan bakat sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Realisasi untuk mencapai tujuan yaitu menciptakan terobosan besar melalui program Merdeka Belajar. Di dalamnya ada episode yang secara khusus memberikan kebebasan dalam dunia pendidikan untuk mengkonsep kurikulum belajar, yakni kurikulum merdeka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan kurikulum merdeka pada jenjang SD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum merdeka memiliki tujuan mengoptimalkan tersebar luasnya pendidikan di Indonesia dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Nah, sebelumnya, apa itu intrakurikuler? Intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran yang sudah terjadwal, sesuai alokasi waktu yang sudah ditentukan. Jadi, di intrakurikuler yang beragam ini,
Guru diminta untuk menggunakan waktu tersebut sesuai dengan waktunya, tetapi menggunakan metode dan model pembelajaran yang beragam agar siswa dapat mengerti apa pelajaran yang ditujukan. Implementasi kurikulum merdeka di jenjang SD atau MI sederajat mengutamakan pada pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini juga sangat relevan dengan pelajaran abad 21 yang membekali peserta didik dengan keterampilan 4C atau 4C skill yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu tidak apa itu 4C skill? 4C skill itu sendiri adalah mencakup 4 keterampilan. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, creative thinking, berpikir kreatif. Yang ketiga, collaboration, bekerja sama dengan orang lain. Dan yang keempat, communication, berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, di dalam kurikulum merdeka terdapat 3 pilihan dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka di jenjang SD atau MI sederajat, yaitu yang pertama ada kategori mandiri belajar, yang kedua ada kategori mandiri berubah, dan yang ketiga ada kategori mandiri berbagi pada jenjang kelas 1 dan kelas 4 SD atau MI sederajat mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah!